Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil kibri, bab ngaromaken gumedhe. Gumedhe itu sombong. Gumedhe artinya melawan kebenaran, menentang kebenaran, itu sombong. Wal ijabi lan gawok maring amal. Ijab itu merasa baik, GR, merasa dirinya paling baik, tidak boleh. Qala dawu subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhirah naj'alulha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard. Tilka daru utawi mengkono desa, al akhiratu kang akhirat, rumah di akhirat, surga. Naj'aluha iku ndati akan ingsun ha ing dar lilladzina marimu ake la yuriduna kang ora ngarepaken sapa alladzina uluwan ing luhur fid dunya ing dalem fil ardi ing dalem bumi. Surga itu untuk orang-orang yang tidak sombong di muka bumi. Wala fasadan lan ora ing kerusakan, dan orang yang tidak berbuat rusak. Wal aqibatu utai pungkasan kang bagus iku lil muttaqina kedue wong kang takwa kabeh. Surat Al-Qasas. Wa qala ta'ala wala tamshi fil ardi marha, wala tamshi lan ojo lumaku sira fil ardi ing dalem bumi marahan hale wong kang gumedhe. Jadi ayat-ayat di Al-Quran banyak melarang orang berjalan dengan sombong. Wa qala ta'ala wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusa'ir ojo nengklekno sira khaddaka ing pipi sira linnasi maring menungso, jangan mengu melengos. Wala tamsilan ojo lumaku sira fil ardi ing dalem bumi marahan hali sombong, jangan berjalan dengan sombong, petetak-petetek, jangan merasa gumedhe. Inna Allah sunni Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah kulla muhtalin ing saben-saben wong kang gumedhe, bunga-bunga gumedhe ya sombong. Fakhur tur kang angga itu ya tinggi hati, ya sombong. Orang yang sok jumawa, gemedhe, ya, ngandalkan apapun, pangkatnya, hartanya, bodinya, Allah tidak suka. Itu surat Luqman. Wa makna tusair khaddaka linnas, utawi artine la tusair khaddaka linnas ay tamiluhu, tegese ndoyongaken sirahu ing khad, wa ta'ridu lan mingu sira bihi kan khaddaka anin nasi sanging menungso takabburan krana gumedhe alaihim ing atase nas. Artinya mingu, melengos. Jangan kamu melengos, artinya tidak memperhatikan atau menghina. Wal farhu te malane maraha iku at-tabakhturu gumedhe. Jangan melaku gaya gumedhe, jago tinju. Yalah, kita ini manusia lemah. Walaupun jago tinju, kena demam berdarah ngene wis loyo. Belum walau kena Covid, ya mampus. Orang itu gua nek sehat. Coba orang kena DB aja
lemes. Apalagi kena Covid, ndak ada hebatnya. Kita ini lemah, walaupun gagah, binaraga, tentara. Kita ini kalah oleh makhluk yang ndak tampak. Namanya virus. Virus itu kecil. Yang namanya virus itu Covid tidak tampak mata. Bahkan konon bisa terbang. Artinya saking kecilnya. Kalau nyamuk masih bisa dilihat, tengu masih dilihat. Virus ini tidak lihat di mana bentuknya Covid, tidak ada. Jadi kita ini 2 tahun ini dunia dibikin panik oleh serangannya makhluk terkecil yang bernama virus. Amerika bisa bikin bom nuklir, peluru kendali, tapi dia tidak berdaya menghadapi serangan virus. Cina nggak mampu. Jadi mereka sadar bahwa kekuatan tertinggi adalah Gusti Allah. Semua negara membangun pertahanan militer. Semua belanja pesawat, belanja bom. Mereka mengira serangan itu hanya datang dari manusia. Ternyata Allah mengirim serangan dahsyat. Tidak bisa dibom, tidak bisa dinuklir. Itu yang bernama Covid. Makanya jangan sombong ya. Kita ini kalah oleh makhluk yang tidak tampak. Virus saja sudah membuat kita tewas. Wa qala ta'ala inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Inna qaruna sudah qarun iku kana ono sapa qarun iku min qaumi Musa saking kaum Nabi Musa. Fabagha mongko lacut durhaka sapa qarun alaihim ing atase kaum Nabi Musa. Qarun itu aslinya santri, bahkan masih kerabat Nabi Musa. Aslinya konglomerat yang pertama yang bernama Qarun itu santrinya Nabi Musa dan masih keponakan, masih keluarga. Tetapi ketika oleh Allah diberi kekayaan, sombong. Makanya oleh Allah ditenggelamkan, diambleskan ke dalam bumi. Sehingga sekarang kalau ada orang nemu emas disebut harta Qarun. Wa atainahu lan nakane ingsun hu ing Qarun minal kunuzi saking pira-pira gedhong donya. Qarun ini saya beri anugerah kekayaan. Ma ing perkara inna mafatihahu setuhune pira-pira koncine niku kunuz iku latanu uyekti ngaboti utawa ngebak-ngebaki ngoten. Bil usbati kelawan momotane jaran ulil quwwati kang duweni kekuatan. Jadi Qarun ini berapa uangnya? Zaman itu belum ada deposito. Berapa triliun? Allah menggambarkan secara singkat. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Gudang-gudang hartanya Qarun kan zaman dulu emas fisik ditaruh di gudang. Jangan ditanya isi gudangnya, kuncinya gudangnya aja, mafatih, gemboknya saja, gemboki gudangnya itu. Latanu ubil usbati ulil quwwah. Itu tidak kuat kalau diangkat
orang-orang yang kuat. Diangkat 10 orang nggak kuat. Artinya gembok itu wis tontonan. Gembok itu belum isinya. Gembok berapa beratnya gembok? Kan setiap gudang digembok. Jadi saking banyaknya gudangnya, itu gudangnya mungkin ratusan, sehingga gemboknya ini tidak kuat dipikul 8 orang, tidak kuat. Isinya woyombu, artinya emasnya berapa ribu ton zaman itu. Jadi kekayaannya Qarun ini tidak bisa dihitung dengan kilo-kilo emas. Allah menggambarkan dengan cerdas. Gemboknya saja, ya, kan hartanya disimpan di gudang. Gemboknya saja itu loh tidak cukup dipikul 10 orang. Siapa ira yumbu wakil betul. Artinya tidak main-main kayanya itu. Tapi sombong. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Idh qala nalkan ucap lahu maring Qarun sapa qaumuhu qaumi Qarun la tafrah ojo gumedhi sira. Terus diingatkan oleh Nabi Musa, diingatkan oleh kaumnya, jangan sombong. Ila qalihi ta'ala, itu ceritanya panjang sampai akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Fakhasafna mongko ngamblesaken ingsun bihi kelawan Qarun wa bidarihi lan kelawan omahe Qarun al ardo ing bumi. Akhirnya oleh Allah diambleskan gempa yang sangat besar, gempa yang gak tanggung-tanggung sehingga hartanya itu lenyap bles di telan bumi. Makanya sekarang jadi harta Qarun. Jadi begitu dahsyat ya Gusti Allah kalau memberi rezeki, tidak sulit. Qarun ini aslinya miskin. Qarun ini sebelumnya ya biasa. Yo sergap ngaji. Sebelum kaya raya, Qarun ini seperti orang-orang biasa. Tetapi ketika kaya, dia menjadi sombong. Lah ketika sombong, dia dihancurkan oleh Gusti Allah. Muka-muka kita ini diberi kekayaan tapi tidak sombong. Amin Allahumma amin. Kaya juga penting, Rek. Kaya itu tidak jelek, kaya itu bagus. Kalau kekayaannya digunakan untuk perjuangan. Bukan berarti tidak boleh kaya. Yang tidak boleh itu sombong. Kalau kaya bagus, tidak apa-apa. Kaya yang penting jalan yang benar. Muka-muka kita ini dijadikan orang yang kaya. Kaya tapi tidak sombong. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ngantuk. Cewek. Ngaji wong ngantuk. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, la yadkhulu ora bakal mlebu al jannata ing swarga, ora bakal mlebu swarga sapa man wong kana kang ana iku fi qalbihi ing dalem atine wong ana apa mithqalu dzarratin sak bobote biji sawi, sebutir kecil min kibrin saking gumedi. Siapa orang yang punya hati sombong, dia tidak akan masuk surga. Maksudnya bagaimana? Kalau dia itu sombongnya tidak mau beriman, menolak tunduk pada Islam, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tetapi kalau sombongnya itu kepada kebenaran, contohnya tambeng gak gelem sholat tapi masih masuk Islam, maka dia ya tetap masuk surga
melewati pintu neraka. Artinya tidak akan masuk surga ini ada dua. Tidak masuk surga selama-lamanya kalau dia sombong tidak beriman, atau tidak masuk surga pada kesempatan pertama kalau dia melakukan dosa. Orang melakukan dosa itu kan sombong, tidak tunduk pada aturan Gusti Allah. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang. Ada seseorang yang tanya ya. Nabi ini kan sistemnya dialog. Terus ada orang tanya kepada Rasulullah SAW. Orang itu bernama Malik ya. Ada orang berkata kepada Kanjeng Nabi, usul Nabi sombong gak bisa masuk surga. Tetapi inna rajula sutine wong lanang iku yuhibbu demen sapa rajul ayakuna ing yen to ana apa saubuhu pakaiane rajul iku hasanan bagus wa na'luhu lan utai terompah sandal sepatune rajul iku hasanatan bagus. Ada orang bertanya Nabi, sombong tidak boleh masuk surga. Ya, lah bagaimana kalau ada orang yang seleranya tinggi, selera baju branded, sepatu branded, mobilnya mewah, apakah nggak masuk surga? Qala jawab Nabi, nggak begitu. Innallaha tidak Allah iku jamilun, zat kang bagus, agung. Yuhibbu demen sapa Gusti Allah al jamala ing kebagusan. Sombong itu tidak begitu. Orang pakai baju mahal belum tentu sombong. Sombong itu sikap, bukan materinya. Orang naik mobil Mercedes, rumahnya bertingkat, itu bukan berarti sombong kalau di hatinya tidak niat sombong. Orang pakai sarung BHS, pakai jas, bajunya bermerek, itu bukan sombong. Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus, seneng yang bagus. Artinya pakai pakaian bagus tidak dilarang, punya mobil bagus tidak dilarang. Allah itu juga zat yang maha bagus. Yang tidak boleh itu sombong ya. Kalau soal dia mampu beli handphone iPhone, ya tidak apa-apa, wong dia punya duit. Yang tidak boleh itu ketika sombong, handphoneku iPhone, handphonemu apa itu? Oppo, Boto. Lah mengenyek orang lain yang tidak boleh. Merasa dirinya hebat, terus merendahkan yang lain. Yang tidak boleh itu sombong. Kalau dia mampu beli handphone bagus, apa yang sekarang mahal, Samsung apa gitu, tidak apa-apa. Kemewahan itu tidak jelek. Kaya itu boleh, bagus itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika dia bagus merendahkan yang lain. Koncone dilokno, kon niku apa? Handphone apa sabun batangan niku. Buakne kilo handphone sing ngene iki. Nah itu enggak boleh. Tapi kalau kamu itu niatnya tidak sombong, beli sarung BHS, pakai jas, kopiah, niatnya apa? Ya niatnya mensyukuri nikmat Allah. Diberi rezeki, ditampakkan bahwa ini loh saya bersyukur Allah memberi saya rezeki. Tidak apa-apa. Menampakkan rezekinya Allah itu tidak apa-apa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Menceritakan nikmat Allah boleh, mengekspresikan. Ya saya beli mobil lagi, tidak apa-apa, memang kebutuhan. Tetapi kalau orang itu sombong, ya itu yang tidak boleh. Al-kibru utawi kang aran gumedhe iku batorul haqqi nglawan kebenaran. Definisi sombong itu melawan kebenaran.
kongkon sekolah gak gelem berarti niku sombong. Dijak ngaji gak gelem berarti niku sombong. Jadi sombong itu gak harus petetak-petetek ora. Gak gelem manut aturan niku jenenge sombong. Wis dikandani isu wajib jamaah, gak gelem jamaah berarti sombong. Melawan peraturan, bolos itu sombong. Sombong itu melawan kebenaran ya. Bukan berarti harus sombong itu penampilan, enggak. Sikap menentang kebenaran itu sombong. Tidak mau beriman itu sombong. Sombong, enggak mau tunduk pada Gusti Allah. Tidak mau menganut perintah Nabi itu sombong. Kalau di pondok ini enggak mau ikut aturan, bolos, gak ngaji, gak sekolah, berarti dia sombong, menentang kebenaran. Wa ghamtun nas lan ngino maring menungso. Jadi definisinya sombong itu dua. Satu, melawan kebenaran. Yang kedua, menghina orang lain. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau batarul haq, yang dimaksud batarul haq aidafuhu tegese nolak hak, menolak kebenaran. Waradduhu lan balikaken hak ala qailihi ing atase wong kang nglakoni hak, mengembalikan kepada yang ngomong. Maksudnya dikongkon sekolah, ayo sekolah dhewe. Oh niku iku jenenge sombong. Ayo ngaji dhewe. Lho ngono niku. Jenenge iku sombong, menantang kebenaran. Api-api dijak ayo rek sekolah dhewe. Aku gak. Itu sombong. Tidak mau diajak baik, malah melecehkan yang ngajak, itu namanya sombong. Wa ghamtun nas utai maknane ghamtun nas iku beliau ikhtiqaruhum ngino ing mengkono nas ya. Jadi ini harus dijauhi. Wa an Salamah bin Aqwa lan den riwayataken saking Salamah bin Aqwa radhiyallahu anna rajulan sedene wong lanang iku takulum iku akala mangan sapa rajul inda Rasulillah ana ngersani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi kelawan tangan kiwoni rajul. Ada orang makan pakai tangan kiri. Iso pengantai. Ngaji waktu apa turu. Ngaji udah digugai. Ada orang makan pakai tangan kiri. Nah, faqala mongko dawuh Nabi kul biyaminika. Kul mangano sira biyaminika kelawan tangan tengen sira. Oleh Nabi ditegur, jangan makan tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Ditegur oleh Nabi suruh makan tangan kanan. Qala ngucap sapa rajul la astati'u, ora bisa sapa ingsun. Dia ngeyel, enggak bisa. Makan tangan kanan, enggak bisa. Dia tetap makan tangan kiri. Qala dawu sapa Nabi la ora istata'ta kuwasa sira. Enggak, kamu pasti bisa. Kalau dilatih pasti bisa. Kadang-kadang kan anak ngide, ngerti ngide, selalu kiri loh. Kidal nulis tangan kiri lo gak ada ini. Ada yang ngiri. Itu dari kebiasaan. Dilatih pasti bisa. Bab lais kadung dibiasa no kiri, yo kiri terus nulis kiri, mangan kiri, cewok kiri lah. Yo harus dilatih ya. Makan nulis pakai tangan kanan, cewok pakai tangan kiri. Ada orang ngiri ngidal gitu kiri. Diingatkan Nabi, makan tangan kanan. Dia bilang nggak bisa. Nabi mengatakan mamanau orang nyegah hu ing rajul ora apa illal kibru angin gumedhe. Orang itu sebetulnya bisa, tapi disuruh Nabi mengatakan tidak bisa.
Artinya orang itu sombong, tambeng, dablek. Wong diilingno disuruh makan tangan kanan, dia bilang nggak bisa. Artinya dia itu orang sombong. Qala ngucap sapa rawi Salma bin Aqwa, fama rafa'a mongko ora bisa ngangkat sapa rajul ha ing yad ila fihi maring cangkeme rajul. Rawahu Muslim. Artinya wong iku kualat. Dalam kasus hadis ini orang ini apa? Kena batunya. Dia itu makan tangan kiri. Oleh Nabi diingatkan, makan tangan kanan. Enggak mau, enggak bisa. Loh, kurang ajar. Disuruh Kanjeng Nabi tidak manut. Apa yang terjadi? Setelah itu dia ternyata tangannya lumpuh, enggak bisa ngangkat. Ya kualat, istilah Jawa kualat. Wong mbek Nabi baik-baik disuruh tangan kiri, makan tangan kanan. Dia nggak mau, nggak bisa tenang. Karena dia menjawab tidak bisa, oleh Allah ditunjukkan bahwa dia kemudian betul-betul tidak bisa. Akhirnya dia tidak bisa ngangkat tangan. Cara sakniki keplek. Ya ini salah satu mukjizat. Artinya ada orang disuruh nggak manut, langsung kena akibat tangannya kepleh, tidak bisa angkat. Artinya menolak kebenaran itu berbahaya. Jangan kita itu punya sikap mokong. Lek dielingno iku sing lemes, sing manut. Ayo sekolah, ayo ngaji, ya. Subuh itu siapa yang bagian bangunkan itu? Saat delok mau subuh masih belum bangun kamar-kamarnya. Coba itu diperhatikan. Milal, mana Milal? Milal mana? Pagi itu semuanya harus kompak. Kalau bisa ya sebelum subuh jam 3:30, jam 3. Tadi pagi sopo kau nak sing nyetel kiroah sampai subuh. Harus ada ya. Falak itu kamar ini. Bukan mangisu apa guru nih hari itu turun. Bukan jendela nih, bukan lawang. Harus dilatih ya. Kalau dilatih pasti bisa. Yo kalau nuruti capek ya capek. Saya setiap hari pergi. Soal capek ya capek. Tapi harus dilawan, harus dilatih. Bangun pagi ini penting. Ngantuk yo ngantuk, masih aku yo ngantuk. Tapi harus dilatih. Biasakan. Kita harus bisa mengendalikan. Terutama tidur malamnya itu loh. Bengi ku lho rek batas sono. Jam 10, jam 11 tidur. Wis. Kalau kamu malam tidur pasti pagi bisa bangun. Moga kita diberi kesehatan, sergap ibadah, banyak rezeki. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.